Makassar bukan hanya kota perdagangan dan pemerintahan. Makassar adalah mozaik keberagaman di mana berbagai agama dan budaya telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Apa kabar Sobat Cagar Budaya Makassar? Saya Adel. Dan saya Juliani. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan spiritual menelusuri warisan keberagaman religi di kota Makassar. Betul sekali, gereja-gereja Katolik dan Protestan yang dibangun sejak abad ke-19, kelenteng Tionghoa yang berdiri sejak 1864, rumah leluhur yang menyimpan tradisi penghormatan leluhur, hingga masjid bersejarah komunitas Melayu. Ini adalah cerita tentang toleransi yang bukan sekedar slogan, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar. Betul sekali, yuk ikutin keseruan kita. Lokasi pertama kita adalah Gereja Katedral Makassar atau secara resmi bernama Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus. Gereja Katolik tertua dan paling bersejarah di kota Makassar. Gereja ini berlokasi di Jalan Kajao Lalido nomor 14 tepat di jantung kota Makassar, tidak jauh dari lapangan Karebosi dan Balai Kota. Bruder Antonio de Torres yang mengasuh sebuah sekolah kecil untuk anak laki-laki akhirnya meninggalkan Makassar pada tahun 1668. Sejak itu selama 225 tahun tidak ada pastor Katolik yang menetap di Makassar. Umat Katolik yang masih ada hanya dilayani sesekali oleh pastor yang berlayar dari Surabaya atau Larantuka. Untuk memahami gereja ini, kita harus mundur jauh ke abad ke-16, tahun 1525. 3 orang misionaris Portugis pertama kali tiba di Makassar. Mereka adalah Pastor Antonio Doreris, Cosmas de Anoncianciao, dan seorang brother bernama Bernardino de Marfo. Ini adalah awal penyebaran Katolik di Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 1548, Pastor Vincente Viegas datang dari Malaka dan ditugaskan menetap di Makassar selama 3 tahun. Beliau sering melakukan perjalanan ke pedalaman untuk menyebarkan agama. Yang menarik di masa pemerintahan Sultan Alauddin, Raja Goa pertama yang memeluk Islam pada tahun 1591, beliau justru memberikan izin resmi kepada umat Katolik untuk mendirikan gereja pada tahun 1633. Ini adalah bukti nyata toleransi beragama yang sudah ada di Makassar sejak 400 tahun lalu. Seorang Sultan Muslim memberikan izin kepada umat Katolik untuk beribadah dengan bebas. Namun situasi berubah drastis ketika VOC berhasil mengalahkan Portugis dan menguasai jalur perdagangan Nusantara. Pada tahun 1641, VOC merebut Malaka dari Portugis. Akibatnya 45 imam dan 20.000 orang Portugis diusir. Sultan Alauddin menerima pengungsi sebanyak 3.000 orang di Makassar. Tapi tekanan VOC semakin kuat. Pada tahun 1660, Perjanjian Batavia memaksa Sultan Hasanuddin mengusir semua Portugis dari Makassar pada tahun 1661. Bruder Antonio de Torres yang mengasuh sebuah sekolah kecil untuk anak laki-laki akhirnya meninggalkan Makassar pada tahun 1668. Sejak itu selama 225 tahun tidak ada pastor Katolik yang menetap di Makassar. Umat Katolik yang masih ada hanya dilayani sesekali oleh pastor yang berlayar dari Surabaya atau Larantuka. Barulah pada tanggal 7 September tahun 1892, Pastor Adrianus Johannes Asselberg dipindahkan dari Larantuka ke Makassar. Beliau adalah pastor pertama yang diizinkan menetap kembali di Makassar setelah 225 tahun. Awalnya, Pastor Asselberg menyewa sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat ibadah sementara. Pada tahun 1895, dibeli sebidang tanah dan rumah di Komesdistrat.
yang sekarang menjadi Jalan Kajaola Lido. Disinilah gereja katedral akan dibangun. Pembangunan dimulai pada tanggal 1 Februari 1899. Arsitek gereja adalah Swartbolt, seorang perwira seni asal Eropa yang mendesain gereja bergaya gotik. Namun, setelah menyelesaikan pondasi, Swartbolt dipanggil kembali ke Eropa. Pembangunan dilanjutkan oleh S. Fisher, seorang ahli pengairan. Masalahnya, Fisher tidak terlalu memahami arsitektur gotik yang dirancang Swartbolt, jadi desainnya berkali-kali dirombak. Pemborong dan pelaksana pembangunan adalah Theo Atek, seorang etnis Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa juga berperan dalam membangun gedung-gedung penting di Makassar. Pembangunan selesai dalam waktu 1 tahun. Pada tanggal 6 April 1900, gereja mulai dipergunakan, dan pada 8 April 1900, misa pertama dipimpin oleh Pastor Timmers SJ. Saat itu, gereja hanya berkapasitas sekitar 200 tempat duduk. Sederhana, tapi sangat berarti bagi umat Katolik Makassar. Seiring bertambahnya jumlah umat, gereja perlu diperluas. Pada tahun 1923, seorang dermawan bernama Mr. Scraps memberikan hadiah 3 buah lonceng antik. Lonceng tersebut dipasang di menara besi yang besar di sebelah selatan gereja. Tapi menara besi itu dianggap tidak estetik dan merusak pemandangan. Maka pada tahun 1939 dilakukan renovasi besar-besaran. Menara besi dibongkar dan diganti dengan menara baru yang langsung terhubung dengan pintu masuk utama. Ruang sakristi dikerjakan sampai tuntas, ditambahkan 2 kursi pengakuan di bagian belakang dan 2 altar samping di bagian depan. Renovasi selesai dalam waktu 1 tahun dengan kerjasama antara pastor paroki dan CMS, Celebes Mission Stenphones. Perayaan Paskah tahun 1940 dirayakan dalam gedung yang telah dipugar. Inilah bentuk gereja yang kita lihat sekarang, megah dengan menara yang menjulang tinggi di bagian depan. Pada tanggal 9 Oktober 1943, di masa Perang Dunia II, kota Makassar dibom oleh tentara sekutu. 1 bom jatuh sekitar 10 meter dari gedung katedral, tepatnya di lokasi yang sekarang menjadi gedung kantor Keuskupan Agung. Akibatnya, jendela kaca patri di belakang altar rusak berat dan sebagian atap gereja runtuh. Perbaikan berlangsung lama karena keterbatasan material di masa perang. Namun, berkat dukungan umat, kerusakan bisa diperbaiki. Seorang dermawan menyumbangkan jendela kaca patri baru yang dipasang di sisi kanan dan kiri gereja. Jendela-jendela kaca patri yang indah ini memberikan suasana khas pada gereja katedral hingga hari ini. Pada tahun 1978, plafon lama diganti dengan plafon baru dari kayu jati. Dan pada tahun 1984, balkon gereja direnovasi sehingga bisa menampung tambahan 120 umat. Sekarang kita bicara tentang perkembangan status gereja ini dalam hierarki gereja Katolik. Pada tanggal 13 April tahun 1937, wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dijadikan prefektur Apostolik Makassar oleh Sri Paus di Roma. Prefektur ini dipercayakan kepada misionaris CACM dengan misionaris Martin sebagai prefek. Kemudian pada tanggal 13 Mei pada tahun 1948, statusnya ditingkatkan menjadi Vakariat Apostolik Makassar.
Dan akhirnya pada tanggal 3 Januari 1961, Vikariat Apostolik Makassar resmi menjadi Keaskupan Agung Makassar. Gereja ini pun resmi menjadi gereja katedral. Ini menandakan bahwa gereja Katolik di Sulawesi Selatan cukup besar dan matang untuk menjadi keuskupan agung yang mandiri. Mari kita lihat arsitektur gereja ini lebih detail. Gaya gotik yang dirancang Swartbolt terlihat pada menara yang menjulang, jendela-jendela tinggi dan struktur bangunan yang vertikal, seperti yang di belakang saya saat ini. Luas bangunan gereja ini adalah 8.006 meter persegi. Dikelilingi gereja terdapat taman dan pepohonan yang tumbuh subur menciptakan suasana sejuk dan damai. Betul sekali. Gereja ini memiliki 8 buah jendela kaca patri, 4 jendela di sisi utara dan 4 jendela di sisi selatan. Jendela-jendela ini dibawa langsung dari Portugis saat pembangunan. Dan yang masih asli dari bangunan awal adalah jendela. Beberapa ukiran dan sebagian kursinya itu masih meski sudah berusia dari 120 tahun, elemen-elemen ini masih terawat dengan baik keadaan. Gereja katedral bukan hanya tempat ibadah, tapi jadi pusat pelayanan sosial dan pendidikan. Dan pada tahun 1927, suster-suster Katolik datang dan membuka sekolah rakyat di halaman Raja Wali, yang kini penuh dengan berbagai sekolah. Sedangkan pada tahun 1933, karena bertambahnya jumlah umat, didirikan sebuah gereja baru di halaman Raja Wali. Dan tahun 1934, frater-frater datang dan membuka sekolah mulai dari sekolah rakyat hingga sekolah menengah. Pada 7 Januari 1940, Rumah Sakit Stella Maris membuka pintunya untuk melayani masyarakat umum, tidak hanya umat Katolik saja. Hingga hari ini, Gereja Katolik Makassar terkenal dengan kontribusinya dalam pendidikan dan kesehatan. Banyak sekolah dan rumah sakit Katolik berkualitas tinggi yang melayani seluruh masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya. Oke Kakak Juli, sekarang kita beralih dari gereja Kristen ke tempat ibadah Buddha dan Taoisme. Ini adalah Klenteng Siangma atau Vihara Istana Naga Sakti. Klenteng yang berlokasi di Jalan Sulawesi nomor 112 ini adalah salah satu klenteng tertua di Kota Makassar, Kakak Ade. Wow, luar biasa sekali. Sebelum kita bicara tentang klenteng, mari kita ketahui dahulu bagaimana sejarah perjuangan Siangma sampai ke Makassar. Yuk, ikutin keseruan kita. Sebelum kita bicara tentang klenteng, mari kita ketahui sejarah bagaimana pemujaan Siangma sampai masuk ke Makassar. Pada era dinasti Qing, antara masa Jiang Qing dan Daoguan sekitar awal abad ke-19, demi mencari nafkah di perantauan, serombongan keluarga Margatang, dalam dialek Makassar disebut Tung, dari daerah Banli, Fujian, berlayar mengarungi lautan hingga tiba di Makassar. Dalam perjalanan yang penuh bahaya itu, untuk memohon perlindungan dan berkah, mereka membawa api suci pemujaan Siangma dan menempatkan di rumah mereka di kota ini. Api suci itu terus dijaga dan dipuja oleh komunitas Tionghoa di Makassar. Atas prakarsa Bapak Tong Yung Chuan dan umat lainnya, dikumpulkanlah dana untuk membangun klenteng permanen. Pembangunan dimulai pada tahun 1864 dan klenteng Siangma diresmikan pada tahun 1868. Patung atau arca Siangma yang ada di klenteng ini sama seperti dimuliakan di Chengdu dan Banli di Tiongkok. Pada awal pendiriannya, bangunan klenteng Siangma berbahan dasar kayu dan bambu serta beratapkan daun nipah, bangunan yang sangat sederhana. Namun pada tahun 1860, klenteng direnovasi menjadi bangunan permanen dengan bahan dasar batu bata. Denah bangunan menjadi simetris yang terdiri dari gapura,
unit sentral, ruang sembahyang, dengan sayap kiri dan kanan. Ratusan tahun berlalu, kondisi dan sarana kelenteng dinilai tidak memadai lagi untuk melayani komunitas yang semakin besar. Dengan dukungan para dermawan, pengurus Yayasan Istana Naga Sakti memutuskan membangun kembali kelenteng Sianma dengan skala yang jauh lebih besar. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2005. Pembangunan berlangsung selama 3 tahun. Pembangunan selesai pada tanggal 27 Januari 2008 dan kelenteng baru yang megah ini diresmikan pada tanggal 4 Februari 2009 oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Kelenteng yang baru ini memiliki 5 lantai dan menjadi salah satu kelenteng tertinggi di Makassar, megah dan penuh ornamen khas Tionghoa. Tidak hanya Xiangma atau Mazu, tapi juga berbagai dewa dan dewi lainnya yang dipuja dalam tradisi Buddha dan Taoisme. Ada Dewi Kuan Im, Dewa Kuangkong, dan berbagai dewa pelindung lainnya. Lengkapnya, pemujaan ini membuat kelenteng ini sangat spesial. Kelenteng Sianma menerapkan arsitektur Tionghoa yang sangat kaya ornamen. Ketika masuk ke dalam kelenteng Siangma, pengunjung akan disambut oleh patung Nemo Maenstra yang berdiri gagah tepat di depan pintu masuk. Bangunan penuh dengan hiasan berupa molding dan patung-patung naga yang dikombinasikan dengan unsur hiasan pada susunan balok-balok, kolom, konsol yang bertumpuk melebar. Hasilnya adalah perpaduan yang begitu harmonis dan indah. Warna merah mendominasi, melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ada 9 tiang penyangga gedung berwarna merah yang membuat bangunan tampak kokoh dan megah. Ornamen-ornamen pemujaan dewa terpampang dengan jelas. Betul sekali, dan di dalam ruang kelenteng terdapat 2 menara lampu pencahayaan yang terletak di depan altar Dewa Dewi Buddha. Detail di setiap sudut kelenteng menambah pesona tempat ini. Dari semua kelenteng di Kota Makassar, kelenteng Sianma dianggap sebagai kelenteng dengan dewa dewi terlengkap. Betul sekali, umat datang untuk bersembayang, membakar hiyo atau dupa dan mempersembahkan sesajen. Asap hiyo yang harum memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer spiritual yang kental. Kelenteng Sianma bukan hanya tempat ibadah, ini juga pusat budaya Tionghoa, di mana tradisi, bahasa, dan nilai-nilai diwariskan ke generasi muda. Wow, luar biasa sekali. Di kelenteng ini, komunitas Tionghoa merayakan Imlek atau Tahun Baru Tionghoa, Cap Gome, dan hari raya lainnya dengan sangat meriah. Yang indah, perayaan-perayaan ini terbuka untuk umum. Warga non-Tionghoa juga ikut merayakan, ini adalah bentuk berbagi kebahagiaan. Pemerintah Kota Makassar juga mendukung Imlek, bahkan menjadi bagian dari kalender budaya resmi Kota Makassar. Ini menunjukkan bahwa budaya Tionghoa adalah bagian yang tidak akan terlupakan dari identitas Makassar yang multikultural. Wow. Sekarang kita ke rumah ibadah terakhir dalam episode hari ini, Masjid Makmur Melayu, salah satu masjid bersejarah di Kota Makassar. Masjid ini dibangun oleh komunitas Melayu yang berimigrasi ke Makassar pada abad ke-19 keadil. Wow, luar biasa sekali. Yuk ikutin keseruan kita. Komunitas Melayu yang membangun masjid ini berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Ada Riau, Palembang, Jambi, dan wilayah Melayu lainnya.
Mayoritas mereka adalah pedagang dan pelaut yang datang ke Makassar untuk berdagang. Makassar sebagai pelabuhan besar menarik perdagangan dari seluruh Nusantara. Seiring waktu berjalan, banyak yang menetap dan membentuk komunitas yang solid. Mereka membangun rumah, membangun usaha, dan menikah dengan penduduk lokal. Dan untuk memperkuat identitas serta kebersamaan, mereka membangun masjid ini sebagai pusat kehidupan keagamaan dan sosial. Yang menarik dari Masjid Makmur Melayu ini adalah perannya sebagai jembatan budaya antara Melayu dan Makassar. Meski dari latar belakang budaya yang berbeda, Melayu dari barat Nusantara, Makassar dari timur, mereka hidup berdampingan dengan damai. Mereka saling menikah, berbisnis bersama, dan membangun kota ini bersama-sama. Islam menjadi perekat yang menyatukan keduanya. Bahasa Melayu juga menjadi lingua franca, bahasa pengantar dalam perdagangan di Makassar. Ini memudahkan komunikasi antar berbagai etnis. Masjid Makmur Melayu juga punya peran penting dalam pendidikan Islam. Ada pengajian rutin, madrasah untuk anak-anak, dan berbagai kegiatan dakwah yang diselenggarakan di masjid ini. Ulama-ulama dari komunitas Melayu berkontribusi besar dalam pengajaran agama Islam di Makassar. Dan hingga hari ini masjid ini masih aktif dan terawat. Generasi muda, komunitas Melayu masih sangat peduli dengan masjid pusaka mereka. Masjid Makmur Melayu adalah pengingat bahwa Makassar adalah kota imigran, kota yang dibangun oleh berbagai jenis etnis dan budaya yang datang dan menetap. Dari Melayu, Bugis, Makassar, Tionghoa, Arab, Jawa, Mandar, dan masih banyak lagi. Semua berkontribusi dalam membangun Makassar yang kita kenal sekarang. Dan keberagaman itulah yang membuat Makassar menjadi kota yang dinamis, kaya budaya, dan terbuka. Arsitektur masjid ini mencerminkan pengaruh Melayu yang berpadu dengan arsitektur lokal Makassar. Ada nuansa arsitektur masjid Melayu tradisional seperti atap yang bersusun dengan ornamen kayu yang berpadu harmonis dengan elemen lokal. Betul sekali, masjid ini tidak terlalu besar tapi sangat bermakna bagi komunitas Melayu. Setiap Jumat, masjid penuh dengan jemaah yang datang sholat dan bersilaturahmi setelah itu. Masjid Makmur Kampung Melayu adalah pengingat bahwa Makassar adalah kota imigran, kota yang dibangun oleh berbagai etnis dan budaya yang datang dan menetap. Betul sekali, dari Melayu, Bugis, Makassar, Toraja, Jawa, Mandar, dan banyak lagi, semua berkontribusi dalam membangun Makassar yang kita kenal sekarang. Dan keberagaman itulah yang membuat Makassar menjadi kota yang dinamis, kaya budaya, dan terbuka. Sobat Cagar Budaya Makassar, perjalanan kita hari ini mengunjungi tempat ibadah dari berbagai agama dan tradisi telah selesai. Betul sekali, dari gereja katedral, lalu ke Kelenteng Sianman, lalu yang terakhir Masjid Makmur Kampung Melayu. Semua tempat ibadah ini ada di kota yang sama, di kota Makassar, berdiri berdampingan, saling menghormati, dan hidup dalam harmoni. Sampai jumpa di Makassar Heritage Trail, Makassar mulia, Makassar berbudaya. salam kita pada salama kur semuanya.